Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu wa yatadarasunahu illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu 'indahu, amma ba'd. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada sore hari ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta rumah Allah, cinta kalam Allah, yaitu berupa Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa Allah sampaikan kepada kita semuanya Ar-Rahman 'allamal Quran? Bentuk kasih sayang Allah yang dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman, kasih sayang yang tertinggi kalau menurut surat Ar-Rahman adalah ketika Allah mengajarkan berupa Al-Quran. Artinya Allah sudah menurunkan Al-Quran, sudah komplit mulai dari surah Al-Fatihah ditutup surah An-Nas. Sudah berapa yang sudah kita pahami, sudah berapa yang sudah kita amalkan. Melalui majelis inilah mari kita bersama-sama untuk meraihnya Ar-Rahman 'allamal Quran. Masih di surat Abasa, sebagaimana Allah sampaikan kemarin yang sudah kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah sampaikan pada kita semuanya cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lagi berdakwah berhadapan dengan beberapa orang kafir, orang musyrik. Berdakwah kan sudah bagus, dan itu adalah sudah dilakukan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat Anda. Sehingga Rasulullah berdakwah, begitu berdakwah itu berada di rumahnya, ternyata ja'ahul a'ma, datang orang yang buta. Dijelaskan di situ adalah Abdullah bin Umi Maktum. Di tengah-tengah dakwah itulah datang Abdullah bin Umi Maktum untuk memberikan tentang sesuatu. Alimni ya Rasulullah, ajari kami ya Rasulullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah ditegur di sini di dalam ayat ini, abasa wa tawalla. Begitu para mufassir banyak memberikan keterangan, Rasulullah memunculkan rona wajah yang tidak menyenangkan terhadap siapa? Terhadap Abdullah bin Umi Maktum yang kepingin belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini bentuk peneguran itulah di antara para mufassir memang banyak keterangan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya siapa sih yang lebih berhak untuk memberikan pelajaran? Allah menegurnya di sini adalah, Anda nggak ya tahu, wa ma yudrika la'allahu yazakka.
Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Anda itu, dia berharap untuk kepingin belajar kepada Anda, sehingga dari sesuatu apa yang Anda sampaikan itu ya zakka. Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum berusaha untuk memperbaiki dirinya. Au ayyadzakaru fatanfa'ahu dzikra, atau pengajaran yang kau sampaikan kepada Abdullah bin Ummi Maktum itu akan diambil pelajaran ada apa, akhirnya bermanfaat untuk lebih meningkatkan kualitas iman dan takwanya Abdullah bin Ummi Maktum. Namun yang terjadi Rasulullah SAW adalah malah justru fa'anta lahu tasadda, malah justru Anda lebih melayani orang-orang yang istaghna, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang lagi berada di rumah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akhirnya Allah memberikan keterangan di sini. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada dosa ketika Anda itu nanti setelah menyampaikan terus kemudian orang-orang kafir tadi tidak mau menerima Anda gak ada dosa, karena tugas dari Rasulullah SAW itu adalah basyiran wa nadhiran. Ketika Rasulullah sudah berdakwah, hak untuk menerima atau tidak itu adalah hak mereka semuanya. Mau mengikuti Rasulullah atau tidak, mereka semuanya mempunyai hak. Sedangkan Rasulullah hanya punya kewajiban untuk menyampaikan saja. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun dia yang datang kepada Anda, dia seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, sedangkan dia adalah wahwa yakhsha, dia mempunyai sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, dan ternyata sikap Anda tidak baik kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Oleh karena itu Allah sampaikan di sini ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Seakan-akan ya Muhammad, kalau kamu ngasih air ini kepada Abdullah bin Ummi Maktum, ngasih air ini kepada orang kafir, insya Allah mereka semuanya akan mau menerima. Jadi Abdullah Ummi Maktum kalau dikasih air, insya Allah mau menerima. Dikasih buah-buahan, mungkin orang beriman mau menerima. Dikasih buah-buahan, orang kafir akan menerima. Tetapi ya Muhammad, kalla innaha tadhkirah, apa yang Anda berikan kepada orang kafir itu adalah berupa tazkirah, berupa peringatan, berupa hidayah, berupa petunjuk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a zakarah, maka barang siapa yang dia menginginkan tentang petunjuk tersebut, tentunya dia akan memperhatikan, dia akan mengingatnya, dia akan mengambilnya. Oleh karena itu di sini sekali lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa penting sebuah nilai petunjuk. Sekali lagi, kalau masalah minuman, makanan, buah-buahan, semuanya mau, semuanya mengharapkan, semuanya bisa menerima. Tetapi apabila engkau memberi sebuah petunjuk, kalla innaha tazkirah, yang Anda sampaikan itu adalah berupa petunjuk. Tidak semuanya orang akan mengetahuinya, tidak semuanya orang akan memanfaatkannya, tidak mau semua orang akan menerimanya. Sehingga di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya ya. Wa amma man kana harisun ala liqaika, dan ketika ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang dia mempunyai semangat kepingin ketemu dengan Anda, wa huwa yakhsyallah, sedangkan dia itu mempunyai sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena takut itulah dia datang kepada Anda, meminta bimbingan kepada Anda. Bagaimana saya ini? Takut saya ini sudah benar atau belum? Perilaku saya ini menyimpang atau tidak? Itu kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum. Fa anta anhu tatasahul, dan ketika itu Rasulullah Muhammad SAW sibuk terhadap orang-orang kafir.
Maka dalam tafsir dijelaskan, laisal amru kama fa'alta ayyuhar rasul, tidak seperti demikian seharusnya yang Anda lakukan wahai Rasul. Inna hadhihi surah, sesungguhnya apa yang Anda sampaikan kepada orang-orang kafir itu adalah surah berupa mau'idah laka walikulli man sya'al idti'at. Surah petunjuk, mau'idah, irsyad itu adalah hanya akan bisa dimengerti, difahami, diambil oleh orang-orang yang seperti Abdullah bin Umi Maktum yang mempunyai sifat apa tadi? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faman syaa zakarallah wa atamma biwahyihi hazal wahyu, maka karena ini merupakan bukan makanan, bukan minuman, ya, berupa apa? Berupa mau'idah, berupa al-wahyu, berupa ayat-ayat Al-Quran. Wahwa Al-Quran. Kenapa Quran itu seperti Abu Jahal, terus Utbah, dia tidak mau menerimanya? Wahwa Al-Quran fi suhufim mu'addamah. Dijelaskan di sini karena Quran itu adalah fi suhufim mukarramah. Quran itu adalah berada di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Artinya barang siapa yang dia nanti itu akan mendapatkan wahyu Al-Quran, pasti dia nanti akan menjadi orang mulia. Sebagaimana kalau kita perhatikan, maaf, ketika kertas ya, nah, kertas ini dipesan oleh sebuah perusahaan percetakan, dipakai untuk katakanlah sebuah surat kabar, koran ya, nah, dicetak koran. Begitu dicetak koran, akhirnya selesai cetak. Terus ada lagi di perusahaan yang sama itu ternyata kertas yang sama dipakai nyetak Al-Quran, Ternyata kertas yang dipakai untuk nyetak koran tadi, begitu orang selesai membaca, maka korannya diapakan? Dibuang. Kadang dibuat lap, kadang dikilokan, kadang udahlah macam-macam, dibuat bungkus lombok, dibuat bungkus macam-macam. Itu apa? Kertas yang tulisannya koran. Sedangkan kertas yang sama yang dia tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, maka begitu selesai baca akan disimpan dia. Kadang-kadang cara membacanya, cara memegangnya saja kertas itu begini. Kalau cara memegang koran gimana? Ya gini, gitu. Kalau Quran nggak begini cara megangnya, begini, masya Allah. Ini padahal kertas, ya, kertas yang ketempelan ada ayat-ayat Al-Quran, dia akan terhormat. Lalu bagaimana kalau gitu ya, nilai-nilai Quran itu ada di hati manusia? Bagaimana kalau nilai-nilai Al-Quran itu merupakan bentuk, kata Rasulullah SAW, ketika para sahabat itu heran dengan perilaku Rasulullah Muhammad SAW, mau tanya Rasulullah, mungkin para sahabat sungkan, rahasianya gimana? Kenapa Rasulullah bisa menjadi sehebat seperti itu? Tidak pernah selama ini di Mekah atau di Madinah muncul sosok seseorang yang seperti Rasulullah Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau mempunyai sifat yang luar biasa, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina, gitu ya. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk Rasulullah yang dikagumi oleh para sahabat. Mau tanya kepada Rasulullah sungkan, akhirnya tanyanya kepada istrinya, resepnya apa? Istilahnya mungkin jamune opo, gitu ya. Tanya jamune opo, gitu ya. Ternyata jawabannya cukup singkat, khuluquhu Al-Quran. Yang Rasulullah sehingga dikagumi, Rasulullah menjadi Al-Amin, Rasulullah itu menjadi pemimpin, Rasulullah bisa menguasai semuanya, Rasulullah akhirnya dimuliakan di antara para nabi. Ternyata sumber dari semuanya tadi adalah khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran.
Karena akhlaknya Al-Quran itulah sehingga Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Bagaimana ketika perintahnya di masjid, bagaimana perintahnya apa yang dia lakukan ketika di rumah, bagaimana ketika di pasar, bagaimana ketika di jalan, bagaimana ketika memimpin pemerintahan. Masya Allah, itu semuanya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kembali lagi di sini bahwa jadi nilai-nilai yang akan muncul gitu ya dalam kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki seseorang tersebut, berarti Abdullah bin Ummi Maktum kelihatannya dia hatinya sudah bersih. Hatinya sudah bersih. Sedangkan Utbah, Abu Jahal yang dia di hadapan Rasulullah dengan 4 yang lainnya tadi, dia hatinya masih kotor. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan kalau kita lagi hadir dalam sebuah acara mantenan dan kebetulan berada di gedung dan makannya prasmanan. Di sini ada apa? Makanan. Di sini tempat piringnya. Di sini ada piring bersih. Di sini ada tempat piring kotor. Begitu kita ambil makanan, kita ngambil piring yang kotor atau piring yang bersih? Kenapa ngambil piring yang bersih? Kenapa? Kalau ambil piring yang kotor itu tugasnya petugas untuk mau dibersihkan. Sehingga di sini ketika ada piring yang bersih itu kita ambil piringnya, berarti kita masuk ke situ untuk antri ambil nasinya. Setelah ambil nasi ngelirik dagingnya, setelah ngelirik daging sayurnya, setelah sayur kan mie, macam-macam semuanya. Kenapa piring tadi bisa dimasuki seperti itu? Karena piringnya bersih. Kalau piringnya kotor nggak bisa dia, piring kotor dia nggak bisa, orang nggak mau ngambil dia. Yang diambil adalah piring yang siap untuk dikasih makanan. Demikian pula fi suhufim mukarramah. Ayat-ayat Al-Quran itu mengarahkan kepada orang akan menjadi mulia. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah yang kita baca ada perintah ini, ada larangan ini, ada anjuran begini, ada mau'idhah ini, sampai Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu akan bisa melekat ke dalam hati seseorang. Yang dicontohkan dalam hal ini tadi adalah wahwa yahsyallah, orang-orang yang hatinya bersih. Kalau hatinya nggak bersih seperti Abu Jahal, Utbah, dia hatinya sudah kotor. Menghadap kepada Rasulullah pikirannya kotor sudah. Paling nanti yang disampaikan hanya itu saja. Tetapi Abdullah bin Ummi Maktum hadir dalam rangka untuk apa? Mau'idhah apa yang harus aku dapatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW banyak pesan kepada kita semuanya. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan la yamassuhu illal mutahharun, ya. Jadi tidaklah bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, ya, gitu ya. Nah, maka di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya fi suhufim mukarramah, ya, bahwa petunjuk mau'idhah, ayat-ayat yang akan disampaikan oleh Rasulullah atau yang sudah tersampaikan Rasulullah kepada Abu Jahal tadi, itu ayat yang mulia yang tidak mungkin akan diterima oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang hatinya tidak takut kepada Allah. Masalah ilmu bisa masuk ke dalam otak. Banyak profesor doktor yang dia ahli tentang ayat-ayat Al-Quran, seperti Profesor Dr. Abdul Ghafur, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Dia belajar di Mekah lebih kurang 12 tahun, pulang ke Indonesia dia malah justru jadi orang-orang yang suka menghasut kepada umat Islam. Kenal ya? Kiai Haji Abdul Ghafur yang dikenal dengan namanya Senok Gorgonyo, ya. Dia hafal Quran, belajarnya ke negeri Mekah langsung, bahasa Arabnya pinter.
Qurannya hafal, ngerti tentang maknanya Quran, tetapi karena dia hatinya tidak takut kepada Allah, maka ilmu itu hanya tersimpan di dalam otak, belum mampu untuk merubah hatinya. Makanya kalau ada orang yang hafal Quran, hafal hadis hanya di otaknya, selama belum mampu turun ke dalam hatinya, sulit sudah. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Quran itu fi suhufim mukarramah, marfu'atim mutahharah. Sedangkan Quran itu akan nanti menjadi terangkat, karena Quran itu nilainya marfu'ah, terangkat, mutahharah akan menjadi disucikan. Sebagaimana Allah sampaikan, bagaimana di dalam surat Al-Insyirah itu wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat engkau wahai Muhammad. Kenapa Allah mengangkat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk Al-Qur'an berjalan, khuluquhu Al-Qur'an. Apa yang diajarkan oleh Allah, Allah berikan kemudahan kepada Rasulullah untuk mengamalkannya. At-tabani Rabbi fa'asana ta'tibi. Begitu diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya, langsung masuk dalam hati, berubah menjadi perilaku. Masuk dalam hati, berubah menjadi perilaku. Kalau kita kadang-kadang beda, masuk telinga kanan, langsung keluar gitu ya. Tapi insya Allah enggak ya, semoga aja kita harus setidak-tidaknya seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan masalah butanya, tetapi ketika kita menuntut ilmu berarti harus ada hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah di sini hati yang takut itu dijelaskan di dalam ayat yang lain. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Surat apa? Surat apa? Yasin. Ini jarang yasinan kelihatannya. Innama tundiru, hanyalah kamu akan memberi peringatan manittaba'a dzikra, siapa saja yang seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Saya kepingin berusaha untuk ngaji, saya kepingin berusaha untuk memperbaiki diri, saya berusaha untuk meningkatkan keimanan kami. Orang-orang yang seperti itu yang bisa kamu beri peringatan. Wa khasyar rahmana bil ghaib, sedangkan dia dari dalam hatinya itu sudah mempunyai diri, mempunyai sifat, dia itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan nerakanya Allah, takut kalau nanti tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilahi lasturil firdaus si ahla wala aqwa alan nari jahimi. Artinya apa itu? Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, kami tidak pantas kalau dimasukkan ke dalam surga. Tetapi wala aqwa, kami tidak akan kuat alan naril jahim. Seseorang yang dia sudah alim, dia sudah bagus akhlaknya, ibadahnya, dia itu masih merasa takut kalau nanti tidak masuk surga. Sementara kalau dimasukkan neraka tidak kuat. Kita yang sholatnya biasa, sedekahnya biasa, pede langsung masuk surga, begitu ya. Nah, ini yang senantiasa harus dimunculkan. Orang-orang yang merasa takut inilah akan memunculkan diri untuk memperbaiki diri. Ya Allah, perilaku saya selama ini, mataku ini untuk melihat apa saja, ini telingaku ini untuk mendengarkan apa saja, ini lisanku ini berucap apa saja, kan gitu ya.
Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika dalam pemakaman seorang sahabat Rasulullah yang kebetulan dia barusan menikah, belum sampai dia mungkin bulan madu dengan yang dinikahi, ternyata begitu ada perintah perang, langsung berangkat perang. Masya Allah. Begitu perang itulah ternyata dia meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, Masya Allah, ternyata dimakamkan itu di banyak para bidadari yang kepingin untuk mendekat dengannya, dan ternyata di antara para bidadari yang sangat senang dengan yang barusan meninggal tadi itu, sehingga ada yang tersingkap kakinya, sehingga tidak kelihatan kakinya. Masya Allah, itu ternyata Rasulullah langsung matanya ditutupi, gitu ya, matanya ditutupi. Walau nutupi mata gini ya, kalau kita enggak gini, Insyaallah. Itu bayangkan ya, sekelas Rasulullah tuh takutnya kepada Allah, kalau nanti ketika berbuat maksiat itu akan menjadikan rasa takutnya kepada Allah itu akan berkurang. Masya Allah. Inilah seperti Abdullah bin Umi Maktum, ya, Abdullah bin Umi Maktum. Maka orang-orang yang dia sudah mempunyai takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk menjalani perintah-perintah Allah, itulah orang-orang yang layak memang fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sehingga di sini innama yanfa'u tahdhiruka, bahwa pemberian peringatan kamu, tausiah kamu nanti akan bermanfaat kepada siapa? Nah, begitu ya. Min haitsu la yarahu ahad illallah fabasyiru bimaghfiratin man amana bil Qur'an. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka itu yang takut kepada Allah itu dengan ampunan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beriman dengan Al-Qur'an. Sehingga di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syams ya, di ayat yang ke-8 itu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, Allah mengilhamkannya, maka ada jalan baik, ada jalan buruk, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Sungguh akan beruntung siapa yang mensucikannya, dan sungguh dia merugi orang-orang yang mengotorinya. Berarti siapa yang dia beruntung itu? Orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga sampaikan pada kita semuanya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Ketika Allah mau menyampaikan sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia. Quran yang mulia itu buktinya apa? Cuma berupa perkataan-perkataan mulianya di mana? Allah sampaikan dulu, kamu tahu enggak bahwa ada di situ alam semesta, ada yang namanya bintang-bintang, gugusan bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, dan ternyata bintang-bintang itu tidak pernah ada yang rusak, tidak pernah ada yang tubrukan, padahal mereka semuanya beredar pada porosnya masing-masing. Itu berarti menunjukkan kehebatan penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Nah, penciptanya Allah itu adalah dia juga pencipta Al-Qur'an. Berarti setingkat ya kelasnya itu tadi. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah fi kitabim maknun, di dalam kitab yang tersimpan, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tafsirannya memang cukup banyak ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ada yang memberikan tafsiran, kalau kamu mau memegang Al-Qur'an harus berwudu dulu. Ada lagi yang berikan tafsiran apa? Nilai-nilai Al-Qur'an itu tidak akan bisa tersentuh kecuali kalau hatinya ini suci. Makanya kalau ada orang yang dia itu kadang ngaji, kadang dia itu juga sholat, tapi kenapa perilakunya kok masih begitu-begitu saja jauh dari Al-Qur'an? Berarti hatinya belum suci.
Mungkin sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban, ngajinya hanya sekedar untuk daripada nganggur, tetapi hatinya belum tersentuh oleh nilai-nilai Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Kenapa? Karena Quran itu tanzilum mir rabbil alamin. Allah juga sampaikan sebagaimana yang kita sudah hafal semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Turunnya Al-Quran itu dijadikan oleh Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Masih turunnya saja satu kali malam itu lebih bagus dari 1000 bulan. Saking mulianya siapa? Quran. Saking mulianya Quran. Makanya kenapa orang-orang kafir itu tidak bisa tersentuh hatinya oleh Al-Quran? Ya karena hatinya kotor. Ya, bagaimana kemuliaan yang sungguh luar biasa Al-Quran itu. Maka di sini ada beberapa hal bagaimana biar kita tidak seperti Utbah dan Abu Jahal, hati kita seperti Abdullah bin Umi Maktum, karena dalam surat Abasa cuma digambarkan dua saja ya, Abdullah bin Umi Maktum yang hatinya muncul perasaan takut dan senang untuk belajar, sedangkan orang kafir tadi, orang musyrik tadi, Abu Jahal dan teman-temannya itu adalah merupakan bentuk orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagaimana kita ini, tanda-tanda kalau kita ini seperti Abdullah bin Umi Maktum, ya, apanya? Keinginan untuk mendapatkan perbaikan dalam dirinya. Satu, ciri-cirinya kalau kita cinta Al-Quran mau'idhah hasanah itu adalah senantiasa kita qiraatuhu wattaladzut bihi, kita suka membacanya, ya, suka membacanya, wattaladzuz bihi, dan menikmati membaca Quran itu sambil dinikmati, bukan tergesa-gesa biar cepat selesai, tidak, tapi dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim, dinikmati membacanya. Wal ijtima'u ala tilawatihi wa tadarusihi. Qala Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Apa tartil itu? Pelan-pelan. Kenapa bacanya pelan-pelan? Banyak warattilil Qur'ana tartila itu diterjemahkan bacalah Quran sesuai dengan tajwidnya. Berhenti di situ. Padahal kenapa membacanya dengan pelan-pelan? Kenapa membacanya sesuai dengan tajwid? Biar kita apa yang kita baca itu paham. Ada perintah apa, ada larangan apa, ada anjuran apa, ada informasi apa. Karena pelan-pelan kita ngerti. Tapi kalau kita bacanya cepat, Al-Fatihah, dolin, amin. Ya, sering begitu ya. Dalam sholat kadang-kadang saya lihat ada orang yang sholat sunnah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdiri masih sebentar loh, tiba-tiba sudah rukuk lagi. Berarti itu membacanya gimana? Tartil enggak? Paling Gusti Allah iku ngerti. Nah iya, Gusti Allah ngerti, mocomu iku nggak paham. Gitu ya. Kamu baca paling nggak paham. Nah, gitu. Pelan-pelan coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau adalah pujian layak untuk Engkau. Engkau karena menguasai alam semesta. Alam semesta itu kan banyak, luas sekali. Sehingga ketika kita baca harus kita bayangkan Rabbil alamin. Mengucapkan Rabbil alamin tapi membacanya dengan cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu ya. Ini berarti belum praktekkan warattil Qur'ana tartila. Dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dimana ketika kita semuanya ngumpul seperti ini, nah, ngumpul seperti ini, nah, gitu ya. Begitu ngumpul seperti ini, akhirnya kita semuanya baca Quran. Kan ada ya, semuanya kan baca Quran. Oh, ini baca Al-Quran ya. Akhirnya kita pelajari ada perintah apa,
Terus kemudian ada anjuran apa? Kata Rasulullah SAW di sini, illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat akan mengelilingi kita. Kalau malaikat mengelilingi kita itu kira-kira ngapain? Kalau setan mengelilingi kita kira-kira ngapain? Nah, kalau setan mengelilingi kita, hawanya panas, gitu ya. Kamu harus begini, kamu curi saja, kamu korupsi, kamu berbuat begini saja, gitu. Tapi kalau malaikat yang mengelilingi, didoakan, ya Allah, ampuni yang hadir mulai dari ujung sana sampai ujung sana, ya Allah. Walaupun setengah ngantuk-ngantuk, ampuni ya Allah, gitu ya. Didoakan, yo sing duwe utang kabeh ben lunas segera, wah, gitu ya. Yang mungkin putranya putrinya belum nikah segera nikah. Wah, doanya siapa? Malaikat ikut mendoakan seperti itu. Kebutuhan kita apa? Masya Allah. Itu kenapa? Karena hadir dalam majelis yang kita baca adalah Al-Quran. Wa nuzilat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan dalam kehidupan, menyelesaikan masalah, gitu ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, senantiasa rahmat itu mengelilingi kita semuanya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Maka di sini juga begitu, Allah senantiasa menyebut orang-orang, membanggakan orang-orang yang di sini. Jadi nama-nama kita ini dibanggakan di hadapan mereka di langit. Oh, ini namanya ini, sekarang lagi ngaji. Yang lain semuanya lagi nonton sinetron, lagi ngopi, tetapi ini semangat ngaji, Masya Allah. Ini yang pertama ya, cinta, bukti kalau kita ini menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, senantiasa apa? Hifdzuhu wa ta'allumuhu wa ta'limuhu, suka menghafalnya, mempelajarinya, ikut hadir di majelis taklim atau mengajarkannya. Ini bukti kalau kita cinta kepada Al-Quran. Ada seorang profesor doktor ahli neurologi. Ahli apa itu berarti? Ahli apa? Ahli otak. Ahli otak ya, ahli otak. Dia memberikan gambaran ini otak. Jadi kenapa otak ini kalau masih usia 60 tahun, 70 tahun, kadang-kadang muncul pikun, 80 tahun muncul pikun. Ini kepala 2 atau kepala 3? Banyak yang hadir kepala berapa? Gitu ya. Jadi kata beliaunya menyampaikan, jadi otak ini, nah begitu ya, penyakit yang ditakuti oleh orang-orang tua, yaitu penyakit pikun, itu akan bisa terhindarkan manakala kita, salah satunya adalah bagi umat Islam itu adalah murojaah Al-Quran. Murojaah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kita ini orang tua nggak mungkin lah menghafalkan Quran. Tetapi kalau aku kepingin menghafalkan Quran, bukan masalah kita ini hasilnya nanti kayak seperti Ustadz Adi Hidayat yang hafal pojok sana pojok sini. Tidak usah begitu. Yang penting pokoknya kita coba, kita hari ini atau mulai hari ini kepingin aku menghafalkan katakanlah surat Al-Kahfi, ayat pertama dibaca, dihafalkan, ayat pertama dihafalkan, direnungi. Itu merupakan bentuk proses untuk menjadikan otak kita bekerja sehingga mengurangi risiko untuk pikun. Loh, pikun itu enak atau tidak? Hah? Oh, salah satu pikun itu kadang-kadang dengan istrinya sendiri lupa ya, rumahnya itu lupa di mana tempatnya ya. Ya ini ya, jadi bentuk kalau kita cinta kepada Al-Quran itu senantiasa kita menghafalkannya. Kita nggak usah lihat hasilnya, aku lo gak apal-apal, jangan. Ya begitu ya. Terus berusaha untuk menghafalkannya, surat-surat pendek juz 30 coba berusaha untuk dihafalkan, di murojaah, dihafalkan di murojaah. Tapi sekarang gangguannya karena sudah ada HP, akhirnya lah ngapal nih, ndelok HP, WA, ndelok YouTube, gitu ya. Itu gangguan kita saat sekarang ini. Yang ketiga, tadabbur ayatihi. Termasuk seperti kita ini namanya tadabbur ya, kita tadabbur. Ada apa sih di balik ayat-ayat itu? Ceritanya tentang masalah Zulkarnain, bagaimana ceritanya tentang masalah Nabi Isa, bagaimana ceritanya tentang Nabi Musa. Mentadabburi. Bagaimana prakteknya dalam kondisi sekarang ini? Kalau begitu praktek untuk diri kita bagaimana? Wal farah lilikaihi, wal farah bilikaihi. Rasanya kalau ada majelis taklim tentang Al-Quran itu senang.
Wasurur lisimaihi, ketika ada orang baca Quran itu senang kita mendengarkannya. Wal insatu inda tilawati, dan kita diam ketika ada orang yang lagi membacanya. Masya Allah. Nah, ini sungguh luar biasa ya. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubi aqfaliha. Apakah mereka semuanya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu mereka semuanya mengambil pelajaran atau hatinya mereka menutupinya? Yang keempat, senantiasa kalau kita bukti cinta Al-Quran yang nanti kita sejalan dengan Abdullah bin Umi Maktum sehingga mendapatkan nilai-nilai terus Al-Quran itu, manakala kita semuanya tahsinus sauti biqiraatihi, senantiasa memperbaiki bacaannya, walaupun bacaan kita tidak seindah Muammar ZA gitu ya. Bacaannya kan bagus Muammar ZA, nafasnya panjang, intonasinya bagus, tahsinnya bagus, walaupun kita berusaha untuk tahsinus saut. Tahsinus saut ya, ini memperbaiki bacaan Al-Quran. Maka kata Rasulullah, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak termasuk umat kami yang dia ketika baca Quran dia tidak mau melakukannya dengan bagus. Lam yataghanna, tidak dengan lagu. Jadi bacanya polos saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan polos banyak. Ngimami apa-apa ya, sedikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan sedikit ada intonasi, seneng orang yang dengar, jadi nggak kaku. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Nggak gitu ya. Yang kelima terakhir adalah al-amal bima fi kitabillahi wa tatbiqihi wa takhalluq bi akhlaqihi. Masya Allah, gitu ya. Jadi yang terakhir, bagaimana setelah kita mampu mempelajari, menyukai Al-Quran, kita berusaha mata memandang ada nilai Al-Quran, telinga mendengar ada nilai Al-Quran, kaki melangkah ada nilai Al-Quran, kerjaan kita semuanya tidak melanggar Al-Quran. Itu namanya khuluquhu Al-Quran, perilakunya semuanya berdasarkan Al-Quran. Inilah dari surat Abasa wa Tawalla, betapa penting nilai-nilai Al-Quran, tazkirah, mau'idah dari Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ditanamkan dalam diri Rasulullah, akhirnya bisa sampai kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kepada kita semua menjadi orang-orang yang tetap istiqomah, menjadi orang yang diberi rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, rahmah, dan anak-anak keturunan kita yang solih dan solihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.